Nah, satu, saya agak cepat ya, saya agak cepat. Satu. Nah, ta. Yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat naik ke satu bukit. Naik. Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinamai dengan Sofa? Ini persoalannya. Belakangan kan? Belakangan, setelah itu bukit Sofa. Dari mana munculnya Sofa? Sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya, ya berasal dari kata tasfiyah. Ya, Sofa, yasfi, sofyan, wa tasfiyatan, wa sofian, wa sufyanan. Kalau pakai sin, sufyan, kalau pakai sod, sufyanan. Sofiyun. Tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor, sehingga yang bersih aja yang kelihatan. Kalau Anda menyaring sesuatu, saring, bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tasfiyah. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan Sofi atau Sufi. Perempuannya disebut dengan Sofia. Jadi kalau ada yang namanya misalnya Sufi atau Sofia, ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya, sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara, ada yang provokasi, mau ngucapan yang kotor, dia tahan. Keluarnya yang baik. Mau melihat, ada yang kotor, dia palingkan. Dia yang baik. Itu Sofia. Perempuannya, laki-lakinya Sofi. Ya, atau Sufi. Baik. Nah, Sofa, kenapa disebut dengan Sofa bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya, sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya, dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Pak, kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun gak ada modal, gak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofa. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Sudah ya? Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Sudah ya? Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya, terus orang udah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya mendung, macet. Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai? Mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik, hari ini Bekasi macet. Terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah. Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang. Nggak ada bedanya. Bismillah. Saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam Anda usaha. Paham ya? Nah, kemudian, bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu? Puncak hal yang diinginkan, yang diharapkan itu bentuknya rizki. Tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu, puncaknya disebut dengan marwah namanya. Sesuatu yang sangat diharap, diinginkan, marwah. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya mau tanya begini, dari Sofa ke marwah, berusaha dengan serius Sayyidah Hajar. Lihat sini, Sofa itu kan di atas kan, terus turun kan, turun, tahan sini. Begitu ke sini, ngelihat ada peluang di sini, terlihat seperti ada oase, maka dipercepat jalannya. Makanya di sini sekarang ada tanda lampu hijau, ya, begitu nyampe sini untuk laki-laki lari-lari kecil, perempuan jalan cepat. Ini karena ibadah yang disebut dengan sa'i sering diartikan dengan lari-lari kecil. Ini berlari ini teman-teman, jalan cepat ibu. Ini sesungguhnya awalnya ini melihat di sini seperti peluang ada oase di sini di Marwah, banyak air, maka dipercepat jalannya. Sampai di batas ini ragu lagi, betul nggak ya? Apa cuma fata morgana? Tapi yang paling dahsyat adalah dia memastikan dengan ikhtiarnya. Saya mesti pastikan dulu, jangan menduga-duga. Dikejar sampai ke atas. Begitu kepastiannya tidak ada sama sekali. Ternyata fata morgana saja. Dari sini balik lagi, mungkin di sini ada.
Ya, balik lagi ke tempat tadi, balik dilihat sini kayak ada betul di sini. Balik sampai sini fata morgana. Bola balik sampai dengan 7 kali. Ya, dari sini ke sini 1. Sini ke sini 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, Safa selalu genap, Marwah selalu ganjil. Kalau Anda umrah, kemudian tiba-tiba Anda merasa berakhir selesai, tapi posisi Anda di Safa, kemungkinan cuma 2. Kalau bukan Anda kurang, baru 6 kali, atau Anda terlampau soleh 8 kali. Pasti di sini. Nah, apa hikmahnya? Proses ini disebut dengan sa'i. Perhatikan baik-baik. Tahan, fokus. Ketika Anda berusaha, teman-teman, maka mulailah dengan berpositif thinking kepada Allah. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin suatu saat akan turun. Kan? Mungkin Anda ada di puncak. Mungkin suatu saat Anda turun. Mungkin kadang ada di puncak. Kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Anda dapatkan kejar. Ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal. Ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Dan jangan pernah macam-macam lah. Saya dah ajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. Malaikat cepat sini dah gitu. Saya kan di sini Nabi gitu kan. Kau minta apa saya kasih, kan nggak pernah. Ya biasa aja bolak-balik. Ya walaupun mungkin ketika Anda kejar itu bukan bagian Anda, mungkin cuma fata morgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik.